Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Ya, ini Om mohon maaf. Swastiastu. Ya, mohon maaf untuk keterlambatan. Itu disapa tuh dari Bali tuh, Om Swastiastu, Pak Made, Putra Ibu. Hari ini kita Bali, Om Swastiastu. Halo. Aku juga agak delay ini suaraku nih. Ya. Oke. Ini kita dari Bali ya, ada Pak Made, ada Pak siapa? Banyak deh di sini. Yang hafal Pak Kris. Iya. Ini ada suara anak-anak di mana ya? Ya, nanti kita mute aja. Bisa minta tolong. Ya, pagi. Iya. Peserta untuk mute ya. Iya. Oke. Pagi datang siantar juga pagi all. Iya. Oke. Selamat datang untuk yang baru bergabung ya. Mungkin kalau yang lama sudah tahu Retail Zoom As itu apa? Retail Zoom As itu tempat para pelaku usaha khususnya di bidang retail untuk sharing satu dengan lainnya. Dan kalau punya masalah di seputar bisnis ini bisa langsung dengan Bapak Christian F. Guswai bertanya jawab begitu ya. Jadi suara Mbak sebentar ya, suara Mbak Riri tidak terdengar. Sebentar. Suaramu hilang. Oh ya. Oke, silakan Mbak Ya, Riri. baik teman-teman semua. Maaf ya, ini kita agak mulur waktunya. Maaf juga Pak Christian. Silakan. Hari ini kita akan berbicara tentang 4 faktor penentu penjualan. Salah satu adalah harga. Nah, kenapa harga menjadi begitu penting ya? Pasti Pak Christian F. Guswai bisa menjelaskan secara panjang lebar. Oke, silakan Pak Kris. Baik, Bapak Ibu, ini masih ada yang masuk tadi. Sebenarnya saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu melalui poll yang sudah saya launch ya. Itu ada poll, silahkan diisi dulu ya. Masih ada yang belum. Boleh. Ini akan menjawab pertanyaan. Jika ada 4 faktor penentu penjualan, menurut Bapak Ibu, harga menjadi faktor penentu nomor, nah silahkan diisi ya. Apakah nomor 1, apakah nomor 2, nomor 3, atau nomor terakhir. Silahkan. Nomor 4. Ya. Peserta masih banyak yang menunggu, Mbak Riri. Masih banyak? Oke. Ya. Coba aku... Di partisipan. Lihat di partisipan. Ya. Sudah pada mengisi? Baru 40 dari 44 yang hadir. Oh, sudah ada 49 sebenarnya yang hadir ya. 45 nih. Masih banyak yang menunggu, Mbak Riri. Mbak Riri belum menemukan di mana mereka menunggu? Nggak keluar nih di saya di partisipan ini. Harus diklik partisipannya. Sudah. Oh, masih ada 4 orang yang menunggu. Oke, saya yang masukkan. Oke. Dia cuma fine. No, dia ada di list, di paling atas. Oke. Baik. Ya. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita dahului dengan poll, karena melalui poll ini kita bisa mendapatkan pengertian dari Bapak Ibu yang hadir di Retail Zoom As. Ini sudah episode yang ketiga ya, ketiga, di mana kita memiliki topik-topik khusus mengenai permasalahan di bisnis retail. Nah, dari poll tadi, ketika ditanya
jika ada 4 faktor penentu penjualan, ya, di mana harga itu ditempatkan. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Hasil sementara, karena peserta sudah 52, tapi yang mengisi baru 44 ya. Mungkin Boleh ya. tidak pernah join Zoom sehingga bingung ya, poll-nya di Cara mana isinya. ya. Ada tulisan poll ya, di situ ada logo poll. Tuh kan ada kan poll-nya di mana. Kasihan itu ya. Pak Januar ini pelanggan tetap saya ini. Bingung. Poll di mana, Pak? Nah, gitu ya. Nah, ya di menu itu ada polls, POLLS, diklik di situ nanti poll-nya keluar. Nah, ketika poll-nya keluar diisi ya, cuman ada satu pertanyaan. Baik, baru 45 dari 53 katanya baru masuk. Ada yang baru masuk lagi, Mbak Riri. Ya, kita sambil menunggu yang baru join ya. Ternyata sulit ya untuk join tepat waktu itu. Baik. Sekarang kita baca hasil poll. 60% menyatakan harga itu nomor 1 ya. 18% mengatakan nomor 2. Kemudian ada 9% yang bilang nomor 3. Dan yang bilang nomor terakhir ada 6 orang, 13%. Nah, ini nambah lagi nih, Mbak Riri. Nomor 1 sudah 61%. Ya. Sudah 61% dari Bapak Ibu yang hadir di ruangan kita menyatakan bahwa harga adalah faktor penentu penjualan nomor 1. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Betul memang, sebagian besar dari kita menganggap bahwa harga adalah faktor penentu penjualan nomor 1, ya. Baik, sebentar saya akan share. Saya akan share screen untuk memberikan ilustrasi kepada kita semua. Oke, sudah lihat ya papan tulis saya. Itu ada harga sebagai salah satu faktor penentu penjualan. Melalui harga kita mendapatkan yang disebut dengan margin. Betul nggak? Melalui harga kita mendapatkan margin. Ya, margin adalah selisih dari harga beli kita, harga beli atau modal terhadap harga jual. Nah, ketika kita bicara price itu adalah harga jual, betul nggak? Jadi selisih harga jual dipotong harga beli, itulah yang kita sebut margin. Ya, ada margin. Nah, berarti harga, betul nggak? Karena gara-gara harga kita mendapatkan keuntungan, sejumlah keuntungan, gitu ya. Dan sebagian besar dari Bapak Ibu paling tidak sampai poll terakhir mengatakan 61% faktor penentu penjualan adalah faktor harga. Ya, inilah yang akhirnya membuat kita ada kecenderungan menggunakan harga sebagai alat untuk membuat penjualan. Ya enggak? Sesuai dengan tema kita. Faktor penentu penjualan. Hari ini kita bahas harga. 61% Bapak Ibu memilih harga sebagai nomor 1. Artinya ada kecenderungan harga akan dijadikan alat untuk menciptakan sales, ya, penjualan. Betul ya? Dengan sendirinya kan? Karena kita menganggap nomor 1. Nah, sebagai akibatnya apa? Tidak jauh-jauh dari sini, margin kita akan makin tipis, ya. Margin kita tipis. Kenapa? Karena kita menggunakan harga sebagai alat untuk jualan. Gitu. Nah, ini pembukaan dari faktor penentu penjualan dalam hal ini harga, ya. Hari ini kita akan mengupas permasalahan tentang harga, dan saya sebenarnya menahan diri untuk
menyampaikan masalah lebih jauh, karena saya berharap Bapak Ibu lah yang memulai. Apa sih masalah Bapak Ibu? Silahkan Mbak Riri, silahkan tanya jawab. Ya. Oke. Kenapa harga gitu kan? Silakan, ada yang ingin memulai? Teman-teman bisa melalui chat di sini. Ada yang bilang suaranya kecil ini Pak Kris. Oh ya, sudah normal kembali katanya. Suruh gedein volumenya. Ya, oke. Terkait dengan harga. Nah, ini karena teman-teman kita semuanya pelaku usaha yang tentu kiri kanannya ada juga usaha sejenis ya, sangat bersaing ya dengan kompetitor. Adakah yang memang menentukan harga sebagai salah satu strategi penjualannya? Oke, boleh buka mic-nya yang mau bergabung atau tulis dulu nama di room chat kita ya. Siapa yang mau bertanya atau berkonsultasi atau sharing begitu ya. Silakan teman-teman. Ya, silakan. Siapa nih? Di chat saya nggak keluar nih. Lihat di chat. Ada di chat saya nggak keluar ini, kenapa ya? Coach, cara menentukan harga. Itu dia. Ini Malvin ya. Oke. Terus. Oke. Ya. Baik, kita mulai dulu ya. Siapa tadi, Mbak Riri? Malvin. Apa pertanyaannya? Cara menentukan harga jual yang benar gimana? Cara menentukan harga yang benar. Harga jual, ya. Oke, untuk menjawab ini saya jawab ya. Itu price adalah policy. Nah, ini saya mulai mengenalkan istilah-istilah harga adalah policy, kebijakan ya. Bukan kebijaksanaan, tapi kebijakan. Benar atau salah, itu versi yang punya perusahaan. Ya, kebijakan. Ya, kebijakan. Jadi, karena harga menentukan margin, maka policy di tangan Anda. Anda mau margin tinggi, margin sedang, atau margin rendah. Itu yang akan mengakibatkan Anda menetapkan harga. Benar atau salah? Benar atau salah itu sebenarnya sudah diputuskan. Ya, diputuskan di mana? Dia menjadi benar ketika sesuai dengan harapan Anda. Setuju apa enggak? Karena dia policy. Benar atau salah? Kan tadi pertanyaannya bagaimana menetapkan harga yang benar. Oke, benar atau salah itu versi siapa? Versi saya atau versi yang bertanya? Versi Pak Malvin. Versi Anda bisa berbeda dengan versi saya. Makanya kita sebut kebijakan. Kalau kebijakan siapa yang bisa mengatakan benar atau salah? Ya, baik. Panduannya balik lagi dari episode pertama sampai dengan hari ini, jawabannya akan sama. Apa yang Anda putuskan di dalam bisnis plan? Ya, saya ulangi lagi. Rencana bisnis itu adalah keputusan di muka tentang bisnis Anda. Ya, plan itu adalah keputusan di muka. Decision. Anda sudah putuskan di muka. Maksudnya di muka apa? Belum terjadi. Bisnis plan 2021 sudah terjadi belum? Belum terjadi, sudah diputuskan. Ya, kembali lagi. Di dalam bisnis plan Anda, apa yang Anda putuskan tentang margin Anda? Nah, ya. Margin Anda mau berapa persen? Sudah diputuskan belum? Sudah diputuskan, maka itu adalah benar buat Anda. Karena kebenaran masing-masing perusahaan itu berbeda-beda. Betul? Putuskan, Anda mau margin berapa? Setelah diputuskan, kita akan eksekusi. Betul nggak? Kita akan wujudkan. Nah, balik lagi ya. Kita akan wujudkan. Kita butuh strategi dan
taktik. Ya, ini balik lagi ke episode awal ya. Makanya episode awal itu sangat vital ya, karena di situ dan seterusnya kita akan balik lagi bicara tentang strategi dan taktik mencapai bisnis plan. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab. Berikutnya Mbak Riri. Kita bisa masuk ke pertanyaan berikut. Jangan-jangan hostnya ghosting lagi ya. Ini karena gangguan. Sering ghosting host kita ini belakangan. Oh, di-mute sama host. Oke, Bapak Ibu, memang kita terpaksa mute all karena tadi banyak sekali peserta yang tidak disiplin ya. Suaranya, suara background, suara anak-anak masuk semua ya. Baik, sekarang saya rubah style settingnya. Anda bisa mengajukan pertanyaan ya. Baik, silakan. Ya, oke. Tadi di-unmute oleh host ya. Itu semoga cukup membantu tadi jawabannya. Pak Malvin ya. Nanti bisa langsung kalau belum. Gimana cara menghindari perang harga ini dari Theodorus Budiono. Perang harga ini Pak. Budianto. Budianto Mbak Riri. Kan Budiono. Oh ya Budianto. Ingat Wapres dulu ya. Cara menghindari perang harga. Cara menghindari perang harga. Bentar ya, perang harga. Iya. Perang harga terjadi karena apa? Karena barang yang dijual sama. Sama semua, ya. Barang sama ya. Barang yang dijual sama. Kalau barangnya beda, apa yang mau diperangin gitu ya. Baiklah, Pak Theo. Kan sebagian besar barang kita ya mirip-mirip ya, betul. Maka itu tidak semua barang sama ya. Tidak semua barang sama, jadi kita harus cari perbedaan. Kalau semuanya sama pasti ujung-ujungnya perang harga. Yang kedua, apalagi yang bisa kita lakukan? Ya jauhi medan perang. Sederhana kan? Jauhi medan perang. Lah Bapak ada di daerah killing field ya, Bapak berada di daerah yang baku hantam sedang seru-serunya, semua pemain bisnis yang sama ada di satu tempat, maka ada kemungkinan perang harga. Tadi supaya jangan perang harga, taktiknya apa? Bedakan assortment-nya supaya jangan perang harga. Ya, nanti soal assortment kita akan bahas di episode yang berikutnya. Yang kedua, jauhi medan perang ya. Cari daerah-daerah baru yang masih fresh, di mana kita hadir di sana memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus perang harga, gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Iya, tapi kalau ya silakan Mbak Riri. Iya, kalau tadi jauhi medan perang, sementara dia basically tinggal di situ. Ini PR lagi nih, cari lahan baru ya. Oh, berarti dia tradisional dong. Kalau dia di situ, rukonya di situ, semua di situ, dan dia tidak mau cari lahan baru untuk yang baru. Ya, berarti ya dia akan berarti dia tradisional. Kalau dia modern, dia akan bertumbuh ya kan. Apa saya sementara di sini berada di medan perang, tapi saya akan ekspansi ke daerah-daerah yang bukan medan perang gitu. Iya, oke. Terus tadi ditanyain juga cara survei harga di toko tradisional gimana ini oleh Pak Theodor ini? Beli. Kalau nggak mau beli, tanya. Betul. Ya, beli nanya aja. Juga ya beli aja ya. Biasanya kayak gitu kita ya. Nanya, tapi kalau di tradisional itu memang repotnya apa? Ketika kita nanya, kan belum harga jadi. Belum harga jadi. Harga jadi. Belum harga jadi dong Mbak Riri. Kan tradisional. Iya, tawar-tawar. Iya, benar-benar. Harganya berapa? 150.000. Terus kita diam. Sudah, bye-bye. Namanya juga tradisional. Seolah-olah 150.000. Nah, pasar tradisional atau pedagang tradisional juga lama-lama pintar, Mbak. Kan dia takut juga disurvei oleh
kompetitornya yang modern ya oleh Pak Theo. Jadi kalau ditanya dia buka harga yang harga standar dulu, bukan harga jadi, gitu ya. Makanya kita kan biasa bilang jadinya berapa nih Mbak, gitu ya. Habisnya berapa nih Mbak, gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita berkompetisi dengan tradisional, ya kita memang harus siap-siap ya bahwa kan tadi siapa yang memutuskan untuk harga adalah nomor satu? Kan kita ya. Kita yang bilang begitu ya. Kalau Anda tanya kepada saya mengatakan harga bukan nomor satu. Karena ada faktor penentu penjualan lainnya. Ya. Oke. Gitu. Jadi semoga barangkali kita berbeda pendapat. Kalau saya pribadi, kalau saya harus mengisi poll tadi, saya tidak akan mengisi harga nomor satu. Oke. Ya, baik. Ya, nanti kita bahas itu di sesi berikut ya. Jika terjadi kompetitor menurunkan harga barang Pareto. Pareto. Pareto ya. Pareto di bawah harga wajar. Apakah kita juga harus ikut Satio? Itu dari Pak Satio. Pareto definisinya bukan di bawah harga wajar. Atau dia ingin menjelaskan si Pareto tadi. Jika terjadi kompetitor menurunkan harga barang Pareto di bawah harga wajar. Jadi Pareto itu adalah sekelompok barang yang mendominasi penjualan kita, Mbak. Itu kenali dengan teori Pareto. Gitu ya. Jadi ada kompetitor menurunkan harga di bawah harga wajar. Di bawah harga wajar selama tidak rugi, tidak ada masalah. Nah, itu adalah salah satu taktik. Mengapa? Karena barang-barang yang Pareto itu adalah barang-barang yang diingat pelanggan. Nah, ya kuncinya itu ya. Itu ada tidak semua harga itu diingat. Jadi harga yang diingat. Nah, ini yang diingat apa? Nah, ini kemungkinan besar adalah produk kita yang di Pareto, khususnya top items, ya. Jadi pertama kita memang harus kenali dari total produk kita berapa banyak mana barang yang masuk ke Pareto kita. Pareto adalah 20% item kita yang berkontribusi kepada 80% omset kita, Mbak. Itu namanya Pareto. Iya, oke. Kita harus kenali. Nah, kemudian kan Pak Satio bilang, kalau kompetitor menurunkan harga yang di Pareto itu di bawah harga wajar, enggak masalah. Wajar kan tidak berarti rugi. Ya. Anda mau margin 15%, dia cukup margin 5% gitu. Apa yang disebut wajar? Balik lagi ya, itu masalah policy. Contoh ya, masalah policy itu begini. Minyak goreng, Anda mau pasang margin berapa? 10%. Lalu ada kompetitor Anda pasang bukan 10, tapi 5%. Nah, ini Anda sebut wajar. Tidak wajar. Lagi-lagi balik ya, policy. Policy adalah kebijakan. Harga itu kebijakan. Bukan ikut-ikutan. Kebijakan. Kalau Anda ikut arus, ya sudah, Anda pasti bingung gitu ya. Silakan Mbak Riri, ada lagi pertanyaan? Banyak. Iya. Ini lancar aja. Ya tadi. Harga vs ketersediaan barang dalam retail adalah faktor yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana strategi price yang baik? Dari Sandra. Ibu Sandra di Parukun, ya. Itu sepertinya marganya itu, Mbak. Oh. Iya. Oke. Marga itu, Bu. Iya, sorry, Bu. Yang punya marga langsung. Kado ya, Bu. Maaf. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Langsung protes. Jadi apa tadi pertanyaannya? Sampai lupa saya pertanyaannya. Sampai lupa ya. Harga vs ketersediaan barang dalam retail itu faktor yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Bagaimana strategi price yang baik? Strategi price yang baik. Price yang baik adalah
ketika balik lagi ke bisnis plan Anda tercapai, berarti apa yang Anda susun itu tereksekusi dengan baik. Kan Anda sudah putuskan di dalam bisnis plan. Ya, banyak kita akhirnya sekarang ini bertanya-tanya tentang baik buruknya sebuah keputusan karena kita dari awal tidak menyusun yang namanya bisnis plan. Ya, memang itu harus direncanakan. Rencana Anda apa? Rencana Anda apa? Margin yang diputuskan berapa? Sudah. Dapat. Katakan Anda ingin margin 20%. Contoh ya. Contoh. Lagi-lagi, margin Anda peroleh melalui harga. Betul apa tidak? Margin Anda itu datang dari harga. Anda sudah menetapkan, saya ingin margin 20%, maka akan diberikan pelanggan melihatnya dalam bentuk harga. Tadi Ibu Sandra bertanya, benar atau tidak ya? Harga saya benar atau tidak? Saya tanya balik, 20%-nya tercapai apa enggak? Margin Anda tercapai atau tidak? Kalau margin Anda tercapai, berarti taktik Anda sudah betul. Anda mengeksekusi nih taktik. Anda sudah mengeksekusi target margin Anda dengan baik. Itu pentingnya setelah punya bisnis plan, Anda harus melakukan yang namanya business review. Itu makanya mengapa setelah punya bisnis plan, Anda harus melakukan business review. Di dalam business review akan ketahuan apakah margin yang Anda ingin capai, katakan tadi 20%, tercapai atau tidak. Terlihat di mana? Terlihat di business review. Oke. Ibu Sandra tadi kan bisa jawab ya. Tolong jawab, Bu Sandra. Pertama, apakah sudah diputuskan di dalam bisnis plan Ibu, apakah sudah diputuskan perusahaan ini mau margin berapa persen? Margin gabungan. Berapa persen? Sudah diputus mic-nya, Bu. Saya tidak tanya marginnya berapa persen, bukan. Saya tanya apakah margin sudah diputuskan, mau sekian persen. Itu sudah diputuskan belum, Ibu Sandra? Saya tidak tanya nilai marginnya ya, itu kan rahasia perusahaan. Silakan Bu Sandra. Ya, yang pasti sudah ditentukan karena bisnisnya sudah jalan, Pak. Tinggal kita seperti Bapak bilang tadi, kita tinggal mereview. Oke, kita sudah menjalani bulan Maret. Paling tidak sudah ada Januari, Februari. Nah, di 2 bulan ini tercapai atau tidak margin yang Ibu inginkan? Gimana Ibu? Iya, rata-rata sudah karena memang kita bukan bagian yang menentukan hal itu karena kita menjalankan operasionalnya saja. Cuman soal ketercapaian itu kan kita harus seperti Bapak bilang tadi harus mereview. Di saat kita review kita ada proses meeting. Jadi di saat meeting juga kita harus mengetahui apakah margin kita sudah pertanyaannya di dalam bisnis review tercapai atau tidak target margin? Ya, kita rata-rata tercapai kalau kita lihat ya Pak. Tercapai, berarti Anda benar. Kalau tercapai benar. Tetapi mohon diingat ya bahwa di dalam bisnis plan itu bukan melulu margin ya. Di dalam bisnis plan itu ada target penjualan, target keuntungan dan rencana anggaran biaya. Jadi ada 3 faktor penting di dalam mereview sebuah bisnis plan. Ya. Jadi kalau dalam hal margin tercapai. Oke, setuju ya. Berarti tercapai, happy dong. Pertanyaannya, target tercapai enggak? Enggak. Jangan-jangan memang strategi harganya harus diperbaiki. Jangan-jangan ada yang salah dengan strategi harga. Jadi kembali lagi Ibu Sandra, saya ingin menegaskan tidak ada faktor tunggal ya.
Tidak ada faktor Iya. tunggal. Ada beberapa faktor yang saling kait-mengkait, ya. Kalau margin tercapai, apakah pasti target penjualan tercapai? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Silakan, Mbak Riri. Ya. Oke, kita lanjut ya. Demikian ya Ibu Sandra. Ya, makasih Ibu. Bapak. Iya, kembali nanti bisa ditanyakan kembali jika. Iya. Ini Pak Edi, Pak, seandainya toko kecil cuma bisa 1.500 dan aku harus bersaing harga, apa yang harus dilakukan untuk tetap mengejar target? Toko kecil cuma bisa 1.500, apanya nih keuntungannya apa gimana? Pak Edi bisa dibuka mikrofonnya? Bisa di-unmute? Maksudnya toko kecil, Bu, cuma bisa Iya. ada 1.000 produk lah kita jualan. Oh, Nah, sedangkan kita harus bersaing nih, Bu, sama saingan nih. Apakah tetap harus gimana nih kita buat pertahankan margin nih? Assortment-nya Ya. cuma 1.000. Lalu mau bersaing. Bukan, Pak. Maksudnya total produknya, Pak. Cuma 1.000 saja di toko itu. Ya, assortment-nya 1.000 cuman. Jangan-jangan bingung ya assortment ya. Assortment itu ya jumlah item. Assortment item, Oh, iya. jumlah item. Jumlah item. Jadi kalau assortment itu Bapak bingung ya. Apa ya? Ya. Pak Guswai, suaranya hilang, Pak. Kedengaran. Tes 1, 2, 3. Suara saya sudah bagus? Oke, sudah ya mestinya? Betul? Bagus, Pak, bagus. Oke, baik. Kita ulang ya. Nah, tadi siapa yang bertanya? Pak, siapa tadi yang bertanya? Assortment-nya cuma 1.000. Ya. Sedikit menyimpang. Tadi saya mengatakan bahwa harga bukan satu-satunya alat untuk bersaing. Ya. Kalau kita semuanya sama, maka kita pasti akan masuk ke perang harga. Kalau semuanya sama, maka itu assortment-nya cari yang berbeda, Pak. Sudah dikit, jangan sama semua ya. Kalau sama semua, akhirnya Anda akan menjurus ke perang harga. Ya. Nah, baik kalau begitu. Quote-nya ya. Quote-nya adalah jika semuanya sama. Jika ya, ini pertanyaan kondisional. Jika semuanya sama, maka apa? Yang murah yang menang. Begitu. Tidak bisa terhindari kan, ya? Jika semuanya sama, maka yang murah yang menang.
Lagi, ada pertanyaan lagi? Silahkan membuka mic-nya sendiri ya. Bisa kan? Bisa membuka mic-nya sendiri kan? Pertanyaan saya itu, Pak. Jadi kalau kita berada di toko atau komplek pertokoan yang mungkin ya jualannya sama. Suaranya terlalu kecil, Pak. Coba lebih dekat dengan sumber mic-nya. Sudah, tes? Ya, bagus. Jadi memang secara logika kalau yang dijual sama, yang murah yang paling menang. Tapi kan tidak seperti itu juga kenyataannya di lapangan. Misalnya ketika kita berada di sebuah komplek pertokoan yang mungkin lah di Malioboro katakanlah seperti itu semua barang yang dijual sama. Nah, katakanlah harganya juga sama relatif ya. Nah, kemudian tertentu bisa datang ke tempat yang sama, tidak harus pindah tempat, itu ada juga seperti itu. Nah, ini menyambung dari pertanyaan saya, apa yang bisa kita lakukan? Kalau makanya, apakah paling mahal tapi paling laku gitu gimana? Makanya, maka itu berarti Bapak sepakat dengan saya bahwa harga bukan satu-satunya faktor penentu penjualan. Kan hari ini kita lagi bahas tentang harga. Jadi saya tidak akan lari ke hal-hal di luar harga. Begitu, Pak. Saya tidak akan membahas hal-hal di luar harga. Hari ini kita fokus tentang harga. Kalau apalagi saya tidak akan bahas hari ini. Kita akan fokus tentang harga. Ya. Kan range-nya ada yang murah, ada yang wajar, ada yang mahal, Pak. Oke. Mana gitu, Pak? Cari sumber barang dengan harga yang terbaik. Akan lari lagi kepada fungsi merchandising. Akan lari ke fungsi merchandising. Mengapa harga kita kurang bersaing? Barangkali sumber barang kita yang kurang bagus. Jadi kuncinya apa? Sourcing. Nah, ya. Jika harga kita tidak, kok orang itu bisa jual? Kita jual barang yang sama ya. Baik. Barang kita sama. Sama-sama barang A. Dia jual barang A. Ya. Kita jual 15.000. Mepet. Margin kita tipis. Margin sudah sangat tipis. Sementara pesaing kita jual 13.500. Kok bisa gitu kan? Itu kan pertanyaannya. Jawabannya sourcing. Sourcing itu mencari sumber barang. Mencari sumber barang. Jangan-jangan harga perolehan kita, harga modal kita terlalu tinggi. Itu kenapa kita harus sourcing. Nah, mudah-mudahan menjawab. Silakan Pak Riri. Pak Guswi mau tanya boleh, Pak? Mbak Riri, silakan. Mbak Riri masih suaramu tidak ada, Mbak Riri. Kelihatannya Mbak Riri bicara sendiri, tapi suaranya tidak nyampe ke kita. Mohon tunggu Pak Theo ya. Ini nanti Mbak Riri ghosting tuh kalau kita langgar ini kewenangan mereka, kewenangan Mbak Riri mengatur lalu lintas ya. Silakan. Mbak Riri, silakan. Mbak Riri, silakan mengambil alih. Suaramu belum muncul, Mbak Riri. Settingnya barangkali. Settingnya, Mbak Riri. Suaramu belum muncul di sini. Pak, kedengaran nggak? Baru masuk. Oke, lanjut, Mbak Riri. Iya, lanjut. Tadi Pak siapa? Pak Theodor? Pak Theo mau tanya. Silakan Pak Theo. Pak Theo dulu. Nggak apa-apa, is oke. Ayo, Pak Theo boleh. Dengan meneruskan penjelasan Bapak tadi yang harga Pak tolong 13.500 tadi Pak. Ya. Yang tadi itu bagaimana bila kita bersaing dengan supplier kita sendiri Pak, karena di usaha kita alat teknik ini supplier juga punya toko retail. Jadi selain dia distribusi ke kita, dia juga jual retail. Saya pernah komplain bahwa harga jual dia ke user dengan harga jual ke kita itu sama Pak.
Cuma dia membedakan bahwa ke kita memberikan payment term 1 bulan, tapi kalau ke user cash, itu alasannya dia seperti itu, Pak. Iya. Bagaimana mengatasi supplier yang seperti ini? Saya ganti suppliernya. Sama aja, Pak. Saya ganti. Saya ganti. Saya tidak akan jual produk dia. Tapi barang itu fast moving sekali, Pak. Untuk kode kayak Makita, Lakoni gitu, Pak. Nah, berarti Bapak menerima. Begini ya, begitu kita tidak punya pilihan, kita harus terima keadaan. Kalau kita tidak terima, kita harus melakukan perubahan. Kalau kita diam saja, tidak melakukan apa-apa, oh barangnya laku, Pak. Terus bisa jual nggak? Bisa, ya sudah. Kenapa jadi masalah? Oh, toh Bapak bisa. Maksudnya volumenya kan nggak bisa besar, Pak. Dengan asumsi dia merusak harga jadinya. Itu resiko. Resiko kita berhubungan dengan pemasok yang tidak fair. Ya, dia menjual ke user sama seperti dia menjual ke kita. Di mana letak fairness-nya? Ya. Berarti supportnya katanya hanya payment term aja, Pak. Iya, berarti kita sedang berhubungan dengan supplier yang tidak logis, gitu kan? Tapi lagi-lagi itu policy, Pak. Sulit sekali berdebat tentang policy. Dia pasti akan menjawab itu policy saya. Bapak ikut atau tidak ikut. Kalau makanya karena itu policy kita sulit berdebat. Kalau Bapak minta anjuran saya ganti. Kalau Bapak bilang itu laku, saya akan cari produk yang juga laku. Oke, tapi karena kita belum nyampe di produk, belum bicara sampai asal, kita tunda dulu ya. Kita akan bahas itu di episode yang membahas episode tentang berikutnya penentu penjualan. Kita fokus dulu di harga. Ya, ini Mbak Riri hati-hati ya. Ini peserta mulai pengen lari ke topik yang berbeda. Pengen lari ke topik yang berbeda. Sabar ya, minggu depan. Ibu Rahmatia, mungkin boleh buka mic-nya ini. Berikutnya. Bu Rahmatia. Halo? Ya, halo. Ya, Ibu Rahmatia, silakan, Bu. Langsung aja, Bu. Apa yang sudah ditulis ditanyakan nih? Ini kan tadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Gusway, kalau misalkan kita sudah dikelilingi sama kompetitor, berarti kita mencari tempat yang baru. Tapi kalau misalkan tempat yang kita saat ini, misalkan sudah toko kita yang saat ini, apa yang harus kita lakukan untuk kompetitor yang ada? Maksudnya, apa yang harus kita lakukan untuk toko kita yang sudah ada saat ini? Seperti itu. Oke lah, kita cari tempat lain. Tapi untuk tokonya kita yang ini, gimana? Baik. Untuk yang sudah ada ini gimana? Mau diapain ya? Oke, terima kasih. Saya paham lebih kurang. Sekarang kita sudah berada di sebuah tempat di mana tempat ini sudah cukup seru ya, sudah medan perang. Jadi jawabannya, price itu ada dua macam, ya. Price itu secara nyata, secara real, memang kita kalah murah. Yang kedua, secara persepsi. Persepsi itu tidak real. Persepsi itu image. Orang punya persepsi, punya image, punya kesan ya bahwa kita itu mahal atau murah. Ya, kalau kita bicara harga kan cuma ada dua kemungkinan itu ya, mahal atau murah. Nah, itu ada dua macam. Pertama, real kita mahal, atau kita real murah, atau persepsi. Nah, persepsi. Ya, contoh ya, yang paling nyata nih ya. Kalau kita bersaing dengan brand minimarket yang sudah menasional, ya saya tidak sebut namanya ya, inisialnya A, satunya I. Nasional kan? Sekarang saya tanya, harga mereka bagus nggak? Margin mereka bagus nggak? Bagus. Setuju nggak? Margin mereka bagus. Mereka bisa 18 sampai 20%. Saya duga. Bagus ya? Bagus. Marginnya bagus. Pertanyaannya, kalau disurvei secara nasional, ini ada teman-teman kita dari Nielsen, nanti tolong dikonfirm. Ada banyak sekali teman-teman kita dari Nielsen. Minimarket yang skala nasional tadi, ya,
yang inisialnya A dan I itu, secara margin bagus. Secara persepsi, bagaimana? Persepsi bagaimana? Nah, teman-teman dari Nielsen nanti tolong mengkonfirm. Saya pernah dengar, saya pernah dengar dipersepsikan ternyata minimarket skala nasional tadi, baik yang inisialnya A dan I itu dipersepsikan oleh konsumen murah. Nah, seru ya? Seru kan? Kenapa bisa? Mengapa bisa? Ini yang kita harus belajar. Ini yang Bapak Ibu harus belajar. Paling tidak, dari poll, 61% dari orang yang ada di ruangan ini menyatakan, kita lihat lagi pollnya. Saya lihat lagi pollnya, sudah berubah angkanya. 57%, lebih dari separuh, memilih harga adalah faktor penentu penjualan nomor 1 utama. Ya, sehingga reaksi kita adalah, kalau begitu kita harus murah, kalau begitu kita harus kurangi margin, kalau begitu kita harus jual semurah-murahnya. Dampaknya apa? Kalau betulan kita murah, kita pilih, kita mau mendapatkan image murah. Akibatnya apa? Margin kita jatuh. Betul nggak? Margin kita rendah. Pertanyaannya, apakah dengan margin yang ada, kita cukup menutupi biaya operasi kita? Maka itu, bagaimana kalau kita bermain di persepsi? Kenapa kita tidak bermain di persepsi? Ya, artinya apa? Margin kita tetap bagus, tapi terkesan murah. Itu yang penting kan? Ya. Saya ulang ya. Kalau kita bilang, oh saya mau terkenal murah, lalu secara nyata kita kurangi margin, harga kita harus murah-murahan, maka yang terkena apa? Keuntungan atau margin kita jatuh. Bukan itu kan yang kita inginkan. Kita ingin margin kita bagus, tapi persepsi murah didapatkan. Ya, itu tadi sebenarnya sudah tersinggung tadi di atas. Yaitu, nah ini dia. Harga itu yang diingat. Kalau tidak diingat, kenapa Anda persoalkan? Apa yang diingat oleh pelanggan? Yang diingat pelanggan pastilah barang-barang yang paling sering dia beli. Nah, rekan kita itu, pemain nasional itu, kenapa dia jago sekali menetapkan harga marginnya bagus, tapi dia masih terkesan murah. Kenapa? Saya jawab. Dia tidak menjadikan harga sebagai alat untuk berperang. Bukan. Dia rajin-rajin melakukan promosi. Promosinya gencar, terus-menerus sambung-menyambung. Ya, banyak banget. Item yang dipromosikan banyak banget. Bukan melulu harga. Ya, kadang-kadang kasih hadiah, kadang-kadang purchase with purchase, ya. Bu, karena Ibu sudah belanja 50.000, Ibu boleh beli minyak goreng diskon 50%. Tertarik nggak? Oh, 50%. Tertarik. Belilah sekalian. Ya, hal-hal seperti itu. Hadiah, purchase with purchase, buy two get one gitu ya. Buy two get one free contohnya ya. Bu, ini atau Pak, ini kebetulan produk ini lagi promo. Kalau Bapak beli 2, Bapak dapat 1 gratis. Oh, gitu ya. Nah, baik beli 1, gitu ya, ambil lagi. Supaya dapat 1 free. Oh, jadi saya ambil 2 lagi ya. Kan 2 dapat 1 gratis. Nah, hal-hal seperti ini banyak sekali yang dia lakukan. Pertanyaannya kembali ke kita. Apakah kita melakukan sebanyak yang dia lakukan? Harga dia aman-aman saja secara nyata. Nah, secara nyata dia tidak murah. Secara nyata minimarket tadi tidak murah. Dia tidak murah. Apakah dia murah? Jawabannya no.
Kenapa dia mendapatkan persepsi murah? Ini jawabannya. Karena dia sangat rajin melakukan promosi dan berbagai gimmick-gimmick yang lain, seperti kasih hadiah, purchase with purchase, buy to get one, dan sebagainya. Ya, artinya ini contoh bahwa ketika sebuah perusahaan retail tidak menggunakan harga sebagai senjata untuk memenangkan pertempuran, dia tidak menggunakan itu. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu tadi. Jawabannya sudah saya jawab tadi. Saya ulangi berarti ya. Apa harga yang diingat pelanggan? Kalau harga yang diingat pelanggan Ibu tidak bisa jamin the best di tempat kita, mohon maaf. Mereka akan berpindah ke tempat lain. Karena persepsi. Kita sedang bicara persepsi. Barang yang saya ingat selalu di toko Ibu lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal, maka itu yang disebut persepsi. Kalau Ibu bilang enggak, tidak semuanya mahal. Kita sedang bertarung dengan persepsi. Jadi kita rubah. Persepsi pelanggan tentang kita harus dirubah. Caranya, barang-barang yang paling diingat oleh pelanggan tidak boleh sekalipun ketangkap lebih mahal di toko kita. Apa yang diingat pelanggan? Barang-barang yang ini, Bu. Top item. Jawab saja pertanyaan saya. Berapa sering kita melakukan price survey kepada kompetitor kita? Ibu jawab, Bu. Senyum-senyum. Jawab, Bu. Ibu Rahmatia boleh meng-unmute. Berapa sering Ibu melakukan price survey? 2 kali seminggu. Ya. 2 kali seminggu. Ya. Jadi sebulan 8 kali. Ya. Betul? Ya, betul. Betul. Ya. Apakah di top item Ibu selalu menang? Selalu menang. Selalu menang. Ibu harus jaga itu sepanjang tahun, setiap waktu. Kalau Ibu ingin persepsi itu pindah ke Ibu. Jika Ibu ingin persepsi murah pindah ke Ibu, tidak pernah sekalipun barang top items kedapatan di toko Ibu lebih mahal dibanding kompetitor. Maka lambat laun pelanggan itu banyak background ya, terpaksa saya mute. Lambat laun pelanggan akan setuju bahwa memang Ibu murah. Ingat ya, harga baru satu faktor penentu penjualan. Masih ada faktor lain. Tapi paling tidak kita amankan dulu faktor harga. Kita tidak mungkin berperang. Semuanya harus murah. Mana tadi? Yang real atau tidak real? Ini, Bu. Antara dua pilihan. Saya pilih satu atau pilih dua, Pak? Saya bilang pilih dua. Kalau pilih dua, margin kita masih bagus. Kita hanya perlu berkorban pada barang-barang yang paling diingat pelanggan. Kalau pelanggan tidak ingat, kita korbankan pun buat apa, Bu? Itu kalau di textbook itu namanya price leader, ya. Memang ada beberapa barang itu yang dia akan menjadi price leader. Dia tidak mungkin dikalahkan. Dalam rangka memenangkan kompetisi. Silakan Bu, Mbak Riri. Pertanyaan saya rasa masih banyak. Ini banyak banget. Antara lain itu permasalahannya kalau stok kita, SKU kita terbatas katanya ya. Susah mencari supplier yang mau jual ke kita. Kalau volume yang kita beli kecil, ya memang ada begitu ya. Betul. Gimana tuh solusinya? Ini Muhammad Al-Amin. Jadi kalau bisnis kita kecil-kecilan dan kita tidak pernah mau tumbuh, ya kita selamanya akan kecil. Ya, kita harus lebih jago cari sumber barang. Harus gerilya. Karena kalau kita bicara dengan supplier utama, pemasok utama, kita akan bilang ya harga kita segitu. Boleh dapat diskon nggak? Lah ngambilnya cuma sedus kok, gitu ya. Ibu cuman atau Bapak cuma ngambil 1 dus. Gimana saya bisa tambahin diskon? Nah, berarti apa? Kita harus cari sumber barang yang dengan harga yang lebih baik. Karena kita selagi kita masih kecil, kita tidak dianggap oleh sumber barang kita. Kita tidak punya posisi.
tidak punya posisi tawar, Mbak Riri. Apalagi Mbak Riri? Silakan. Ya. Next. Menghilang bisa. Ya, oke. Nanti itu kita bahas ya di minggu berikut mungkin apa yang harus dilakukan dengan kondisi gitu. Pak, ada beberapa item saya sulit bersaing karena modal saya pakai PPN, toko sebelah nggak pakai PPN, gimana Pak? Ini dari Tatan. Bapak pakai PPN, toko sebelah tidak pakai PPN. Laporin aja, Pak. Iya. Laporin Iya. ke pajak setempat. Tapi kan tergantung yang dijualnya apa sih Pak Kris. Kalau kita barang jadi yang udah termasuk PPN, kita nggak perlu pakai PPN lagi dong. Pasti yang dia sedang maksud adalah sesama pemain, Mbak Riri. Jadi memang begini ya, di peritel kita ini ada yang sudah statusnya PKP, kita kena pajak. Kalau PKP dia wajib mengenakan PPN. Nah, kompetitor kita tergantung juga. Kalau kompetitor kita belum waktunya PKP, artinya omsetnya nggak lebih dari 4,8 miliar. Terus dia belum mengenakan PPN, dia tidak salah. Tapi kalau dia sama Pak, tokonya sama besarnya, saya yakin omsetnya dengan saya lebih kurang aja atau gedean dia, tapi dia tidak pakai. Dari mana Bapak tahu? Satu, dari mana Bapak tahu dia tidak pakai PPN? Ya, kalau Bapak yakin seyakin-yakinnya, bukankah kita sebagai warga negara kita kan harus menegakkan aturan? Kalau saya secara sederhana saya bilang laporin. Laporin. Kalau tidak fair. Loh, saya warga negara yang baik, saya mengikuti peraturan, saya sudah waktunya PKP, saya PKP. Lantas saya mengenakan PPN. Nah, tetangga saya tidak. Mohon dijadikan sama dong statusnya. Mohon dijadikan usaha kena pajak. Itu anjuran saya. Karena diamnya kita ini berarti kita membiarkan terjadinya pelanggaran. Kalau kita tahu ada terjadinya suatu tindak pelanggaran dan kita diam, berarti apa? Sesungguhnya kita ikut terlibat. Berarti kita melindungi. Ya, lanjut Mbak Riri. Oke. Ya, ini Pak Edi untuk Oke, suara host kita hilang. sekarang tidak stabil tadi. Polisinya siapa? Ya. Untuk harga, apakah itu hanya polisinya MD katanya? Coba sebentar ya. Margin otomatis penetapan harga jual memang itu wilayah divisi merchandising. Dalam organisasi kita itu wilayah divisi merchandising. OP boleh nggak katanya? Apa itu OP? Harga. Anda tidak mungkin bisa operasional ya. Anda tidak bisa menggunakan singkatan yang hanya Anda sendiri yang tahu, ya. Jadi saya tidak. Maaf Pak. OP apa? Maksudnya operation Pak. Operation. Operation tidak punya kewenangan menyentuh wilayah margin dan harga jual, karena itu wilayah merchandising. Baik Pak. Ya, terima kasih. Oke. Lanjut. Iya. Pak, cara jitu membuat persepsi murah, Pak Husni. Sudah dijawab tadi. Cara membuat persepsi murah, jangan pernah barang-barang yang paling diingat pelanggan, jangan pernah ketangkep lebih mahal di toko Anda. Ya. Berarti barang-barang apa? Top items Anda. Best sellernya ya. Best seller Anda tidak boleh sekalipun ketangkep lebih mahal. Ya. Ya. Lagi, silakan. Berarti ya itu salah satu strategi. Iya Pak ya. Untuk barang lain bolehlah sedikit agak berbeda gitu ya. Tapi top itemnya di bawah. Nah, jadi untuk barang-barang yang tidak diingat pelanggan, kalau kita murahkan pun, toh juga pelanggan tidak ingat. Toh juga pelanggan tidak tahu. Lalu pengorbanan kita terhadap barang-barang yang tidak diingat pelanggan buat apa? Pertanyaan saya. Iya. Kecuali Anda hanya buang-buang margin. Tetapi margin yang Anda buang untuk barang-barang yang paling diingat pelanggan itu membuat mereka yakin bahwa harga di tempat kita memang
terbaik. Ya, ini bukan apakah ini, maaf Mbak Riri, apakah ini berarti kita membohongi pelanggan? Loh, Bapak Ibu, di sini kita semua adalah pedagang ya. Kita mendapatkan keuntungan itu dari harga jual terhadap harga beli. Ya. Jadi pintar-pintar pedagang bagaimana pelanggan mendapatkan persepsi murah, dia happy, dia bisa memenuhi kebutuhannya di tempat kita. Ya. Oke. Oke, silakan. Ini Audrey juga bilang ya, Audrey Tanoto, benar terjadi juga di area saya PKP dan non PKP. Iya, ini memang. Iya. Kalau Ibu diam saja berarti Ibu membiarkan terjadinya pelanggaran. Dan Ibu jangan komplain, jangan mengeluh. Ya kalau Ibu tanyakan itu kepada saya, jawaban saya laporkan. Kalau Ibu diam saja, Ibu menerima. Iya. Gimana cara menentukan margin yang ideal? Nah, ini adalah Pak Rusman. Itu pasti ketinggalan di episode awal ya. Iya. Itu miliki, tetapkan bisnis plan ya. Kalau Anda tidak menetapkan bisnis plan, memang Anda bingung margin ideal saya berapa. Mang Rusman ini teman sekampung saya. Oh. Bisnis plan Mang. Punya dulu bisnis plan. Ya, kalau tidak punya bisnis plan, apa yang mau dipersoalkan? Karena di dalam bisnis plan itu kita menetapkan margin yang kita inginkan. Terjemahan dari margin larinya kemana? Harga, ya. Margin lari ke harga. Harga itu cara kita mendapatkan margin. Ya, kita mau margin 20%, lalu kita tetapkan harga. Nah, barang di toko kita kan banyak. Ya, ada ribuan, ada yang puluhan ribu. Disitulah seninya bagaimana menetapkan margin, ya. Jadi karena barang kita itu banyak, aneka macam, ada beberapa divisi, ada departemen, dan ada kategori-kategori, dan ada ribuan item di bawahnya, berarti yang sedang kita akan bikin itu sebenarnya mix margin. Mix margin gabungan dari sekian banyak item. Makanya tadi kan kita sudah putuskan, barang-barang yang paling diingat oleh pelanggan, saya marginnya tipis. Tapi saya bisa dapat margin secara lebih leluasa di barang-barang yang mereka tidak begitu persoalkan. Mengapa mereka tidak begitu persoalkan? Karena mereka jarang beli. Kalau mereka sering beli, komplain dia. Ya, ibu-ibu hafal banget harga gula, telur, ya, Indomie gitu ya. Kemudian beras, mereka hafal sekali ya, bahkan titik koma mereka hafal. Kalau mereka sering beli, kalau mereka jarang beli, mana dia ingat? Ya, contoh jarum pentul. Saya butuh jarum pentul. Lah, kita butuh jarum pentul berapa sering sih? Ya, nah itu contoh. Iya. Lanjut, Mbak Riri. Silakan, yang masih mau bertanya bisa open mic ya. Mungkin kurang open mic. Silakan ya. Kalau barang kita banyak, bisakah kita pakai strategi price margin yang tinggi untuk barang yang jarang dibeli? Nah, itu tadi. Itu barusan dijelaskan ya. Iya. Makanya Mbak Riri. Silakan Mbak Riri. Silakan. Yuk, kalau masih mau ada yang bertanya nih peserta bisa dibuka mic-nya, silakan saja. Barangkali Pak Henry masih mau tambahkan? Halo. Ternate? Iya. Halo. Iya, Pak Henry. Ini apa Pak Eko? Suara Pak Eko. siapa ini? Pak Eko, ya Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ya, kalau tadi kan dikatakan harus masuk mencari... Pak Eko. Siap Pak. Masuk Pak Eko, iya. Di mana sih Pak Eko? Di Semarang. Oh, Semarang, monggo. Ya, tadi kan dikatakan kita harus mencari sumber lain ketika supplier itu menawarkan harga tidak bisa murah ya. Betul. Berarti kan mau nggak mau kita harus keluar ongkos lagi ya, Pak Kuswa ya. Sedangkan kita harus menjaga
supaya top item itu harganya jangan sampai kalah dengan itu. Nah, itu tadi sama saja akan jatuhnya bukan ketika ada ongkos keluar, mungkin bisa jadi jatuhnya akan lebih mahal, marginnya akan lebih tipis lagi gitu. Ketika nanti dihitung dengan ongkos yang dicari itu. Enggak. Itu berarti sumber barangnya kurang bagus. Ini kota L, ya. Ya. Saya harus cari barang di kota yang lebih besar, kota P. Ya. Ada ongkos angkut, Pak, dari sini ke sini. Iya, betul, 1%. Tapi di sini ngasih diskon. Diam, Pak Kris. Saya tidak diam, Mbak. Saya bergerak-gerak. Di kota P memberikan diskon 3%. Iya. Lalu ada biaya 1%. Tidak masalah juga. Pasti ada biaya. Tetapi kalau Bapak dapat sumber yang bagus, bahkan Bapak dapat selisih 3%. Dipotong 1%, masih saya lebih murah 2%. Lagi-lagi, sourcing kita yang harus bagus. Sumber barang kita yang harus bagus. Ya, pada umumnya kita ini menyerah. Ya, kenapa menyerah? Karena tidak punya orang merchandising yang tangguh. Karena salah satu pekerjaan utama dari divisi merchandising adalah sourcing. Ya, kalau dia cuma nunggu di balik meja, ya, menunggu supplier yang datang, Anda tidak kemana-mana kok. Ya, ketika kita tidak kemana-mana, kita jangan mengeluh. Lakukan sesuatu, sourcing. Oke. Kalau sampai biaya kirim menjadi kendala, berarti sumber barang Anda tidak bagus. Lanjut, Mbak Riri, silakan. Iya. Siapapun yang ingin bertanya langsung, yang ingin langsung mic. Buka mic-nya, open mic ya, teman-teman. Siapa lagi? Boleh sebut nama dulu langsung, misalkan Agus, misalkan Riri, misalkan ya. Jadi kita tahu siapa nih yang akan berbicara tentang harga. Iya. Ya kadang nggak enak nih bicara soal harga ya. Kalau kita lihat kompetitor kita begitu rame gitu karena harganya cukup bersaing, kadang-kadang sih nggak gede juga sih Pak Kris ya. Kadang Rp500 aja. Itu udah bikin orang pindah gitu. Betul, ya jangan sampai begini. Jangan sampai begini. Barang dia ingat sekali. Dia bilang selisih 500. Tergantung Mbak Riri. Kalau harga barang di bawah 10.000, selisih 500 itu besar loh. Iya sih. Nah, gitu ya. Relatif ya. Kalau barang juta-jutaan, selisih 500 kan nggak dianggap. Nggak dianggap ya. Nggak dianggap. Gitu ya. Silakan, ada pertanyaan lain? Nah, untuk harga. Pak, saya mau izin Pak nanya, Pak. Pak Bayu ya. Pak Bayu, ya, silakan. Bangunan. Ya, silakan. Selamat siang Ibu, Bapak. Siang. Selamat siang. Saya buka dulu videonya. Nah, oke. Oke, jadi yang saya mau tanyakan gini Pak Guswai. Jadi di tempat saya ini kan kebanyakan customer datang berbelanja itu selalu minta nego harga. Nah, akhirnya grup MD dengan operation itu di grup WhatsApp ramai Pak, selalu operation minta nego setiap saat ada pembelian harga atau pembelian banyak itu selalu nego harga. Ada saran nggak Pak yang paling bagus untuk kita menetapkan harga jual itu Pak? Oh, saya tanya dulu Pak Bayu, tradisional apa modern? Kita di modern Pak. Kalau modern harga kita adalah harga fix. Kalau tradisional itu kita nego aja say. Nah, yang mana ini Pak? Putuskan Pak Bayu. Pak Bayu. Iya, kita di modern Pak. Kalau di modern berlaku fix. Ada pertanyaan lagi? Kemudian gini Pak, ada divisi MD ada penentuan harga jual 1, harga jual 2 dan harga jual 3. Betul, Bapak boleh menetapkan price differentiation ya, mulai dari harga retail, setengah grosir, dan harga grosir. Sehingga
semua sudah punya patokan ya. Bapak beli berapa Pak? 1. Kalau 1 105.000. Tengah grosir, oh boleh 99.990. Grosir 89990. Sudah patokannya sudah jelas. Tinggal ditanya. Ya, ini ditentukan oleh apa? Quantity ya. Tengah grosir minimum beli 6. Kalau ini 1 dos. Atau terserah kembali ke barangnya ya. Kadang-kadang barangnya 1 dos pun sudah banyak banget ya. Begitu Pak Bayu. Oke, berarti ada kesalahan Pak di tempat saya. Ya. Yang pertama, harga 3 itu adalah harga yang untuk customer yang hutang, biasanya project Pak. Itu lebih mahal jatuhnya. Katanya modern. Kalau sudah ngutang-ngutang itu bukan modern. Mbak Riri aja tahu ya. Oke Pak. Bon dulu Mbak ya. Belum gajian anak kos ini soalnya. Nggak, biasanya kita ada perjanjian Pak. Kalau misalkan ada proyek pemerintahan nih, atau misalkan Itu ada proyek itu namanya, itu bukan retail, itu B2B, Mas Bayu. B2B beda ya. Kalau B2B ini harganya khusus gitu ya. Ada utang gitu ya, ada termin lah maksudnya, bukan utang ya, termin. Itu B2B. Jangan dicampur aduk ya. Kembali Oke, siap Pak. Bapak Ibu harus tegas sekali ya, bisnis kita ini bisnis apa ya. Kalau kita tradisional, kita nggak usah ngeributin soal harga fix ya. Iya. Nego aja terus. Oke. Ya. Kalau kita tradisional, Pak Bayu, beda lagi kelakuannya. Pasti tawar menawar. Sana kasih berapa? Gitu ya. 105. Oh, saya bisa kurangin 105. Saya bisa kurangin 2.000 lagi. 103 kalau di sini. Ayo. Ngomong-ngomong beli berapa? Kalau beli banyak, saya kurangin lagi. Wah, malah saya nantangin ya. Nah, gitu ya. Tergantung kita modern apa kita tradisional. Ngomong-ngomong, tidak ada keharusan menjadi modern ya. Itu kan pilihan. Iya. Ya, itu pilihan. Ya, kalau kita menjadi modern, tentu banyak hal di bisnis modern yang kita bisa nikmati. Tetapi kalau kita bertahan di tradisional juga banyak hal yang tidak bisa kita nikmati, gitu ya. Silakan. Ada lagi? Oke, Pak. Mungkin Pak, mungkin jawabannya adalah ketegasan ya, Pak, untuk menjalankan harga ini. Betul. Silakan, Pak Bayu, masih ada pertanyaan kalau nggak salah tadi. Iya. Ya. Tadi masih ada pertanyaan. Cukup. Pak. Iya, Cukup. baik. Terima kasih Pak Guswo dan Bu Riri. Ya, kadang-kadang ada rasa-rasa nggak enak dan sebagainya dalam bisnis tuh Pak Kris, mencampur adukan profesionalisme dengan perasaan. Ya, ya nggak Pak Bayu? Iya Bu. Tuh. Kadang customernya itu customer loyal biasanya. Iya. Oke. Nah, ada Pak Husni angkat tangan. Pak Husni, ayo masuk Pak Husni. Aku soalnya nggak ngeliat di sini. Ya, monggo. Open mic langsung. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Guswo, Bu Riri. Iya. Ini kita kan kalau kita pricing war dengan kompetitor kita, ya pasti tentu pertama-tama kan berdarah-darah nih kita pada saat melakukan itu. Nah, ini ada beberapa supplier besar lah yang siap mensupport kita untuk pricing war, terutama dengan si biru dan si merah. Nah, ini seberapa besar kita harus menjaga komitmen bisnis dengan supplier-supplier itu agar mereka tetap support kita untuk menghadapi kompetitor si biru dan si merah itu. Oke, akan lari kepada negosiasi ya. Divisi merchandising akan membuat yang namanya perjanjian kerjasama dengan pemasok ya. Apalagi kalau sampai ada komitmen untuk memastikan kita tetap kompetitif. Artinya kita tidak dirugikan karena pemain-pemain besar ini harus diakui mereka bukan sembarangan. Mereka mendapat support yang luar biasa di head office, di kantor pusat. Itu ada support yang luar biasa. Itu alasan mengapa dia bukan kelihayan dia berpromosi, gimmick dan sebagainya. Itu dana sudah tersedia. Kalau nggak dipakai malah hangus. Itu dana sudah tersedia. Ya, dana sedemikian besar itu yang mereka rancang. Mereka punya divisi
merchandising yang canggih, bekerja sama dengan marketing dan komunikasi, lalu mereka bekerja sama meng-create segala jenis penawaran kepada pelanggan. Di sisi lain mereka menikmati margin yang sangat bagus, di sisi lain mereka berhasil menciptakan persepsi murah di kepala pelanggan. Meskipun sebenarnya margin mereka tidak murah, margin mereka tidak tinggi, kebalik. Meskipun margin mereka tinggi, tetapi konsumen karena dimanjakan dengan penawaran, promosi, gimmick ini dan itu, pelanggan terhibur. Pelanggan bahkan lupa bahwa yang dia beli sebenarnya nggak murah-murah amat, tetapi dia menikmati, dapat potongan separuh harga, dapat. Padahal itu bukan didanai oleh margin, itu didanai oleh support pemasok. Ingat ya, pemain besar itu dapat support yang luar biasa dari pemasok. Sekarang kita yang sebagian besar di ruangan ini belum tentu. Mungkin 90% bahkan kita tidak paham bahwa sebenarnya kita pun harus mendapatkan support dari pemasok. Makanya tadi saya teringat ketika Bapak bicara begitu, itu kenapa kita harus punya divisi merchandising yang hebat. Divisi merchandising ini akan membuat perjanjian kerjasama dengan pemasok. Perjanjian kerjasama. Kalau Bapak bilang bagaimana memastikan itu keberlangsungan, ya perjanjian. Kalau Anda tidak punya perjanjian, tidak ada kewajiban. Ya, perjanjian kerjasama apa saja yang harus diatur? Sales, perjanjian sales ya, target penjualan kita harus komit. Ya, kemudian apa? Support. Kita minta support. Tanpa ini, Anda akan berjuang sendirian. Anda tidak disupport oleh pemasok Anda. Barangkali ini penjelasan mengapa mereka terus-terusan melakukan promosi, sementara kita diam saja. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, sekarang, apakah Anda membuat, pertama, apakah Anda punya divisi merchandising yang cukup kompeten? Enggak. Kalau enggak, Anda sebagai owner, apakah Anda menjalankan fungsi sebagai merchandising yang kompeten? Kalau enggak juga, nah memang Anda sedang punya masalah. Ya, karena bagi saya divisi merchandising adalah bukan tanda love, ini jantung. Saya lagi bilang love, ini jantung. Divisi merchandising adalah jantung perusahaan. Jika jantung Anda tidak sehat, maka bisnis Anda sulit untuk baik. Silakan Mbak Riri, ada lagi? Ya, oke. Ini Mbak Putri, maaf katanya Pak. Saya menanggapi jawaban Pak Guswai mengenai operasional tidak boleh ikut campur masalah harga dan margin. Biasanya saya selaku store manager Dewata Store ini di Fakfak ya, melakukan survei lapangan sendiri. Dan biasanya saya dapatkan ada perbedaan harga terutama di top FMI kami. Betul. Dan saya selaku operasional melakukan perubahan harga sesuai hasil survei. Itu namanya salah kaprah. Ya, operation memang melakukan price survei oleh operation, tetapi info ini harus diberikan ke merchandising. Kalau Anda bisa merubah harga, itu namanya salah kaprah. Anda tidak bisa menyentuh wilayah harga. Itu urusan merchandising, karena merchandising yang bertanggung jawab terhadap margin. Itu jawabannya, Ibu Putri. Ya. Pak Husni angkat tangan lagi loh. Silakan open mic. Waktu kita tinggal 6 menit ya. Ya, Pak Gusmi lagi, Pak. Bu Riri sekali lagi, satu lagi ya. Pak Gusmi, pengalaman Bapak, Pak, saya mau nanya. Kalau kita sudah buat komitmen dengan supplier, gitu, Pak, efeknya seberapa besar sih kalau kita batalkan komitmen dengan supplier itu, gitu, kira-kira, Pak? Ya, Anda dianggap tidak integritas.
Iya. Anda sudah komit, Oke. Anda langgar, ya sudah, tidak integritas. Iya. Maka Anda kehilangan kepercayaan. Sederhana sekali, Pak. Ya. Adanya Ya, sebuah Mas. perjanjian itu untuk mengikat dua belah pihak. Kalau sudah sepakat, komit. Jika Anda langgar, kita melanggar integritas. Baik. Ya. Di dalam Ya, terima Jadi kasih, kita Pak sudah Guswe. mendekati waktu. Mbak Riri. Ya, terima kasih. Sebetulnya masih banyak yang ingin bertanya yang harus kita jawab. Kita lanjut di minggu berikut. Ya. Sebentar. Di dalam perdagangan, kita di bisnis perdagangan. Dalam bisnis perdagangan, nomor satu adalah trust. Anda harus mempunyai trust dengan siapa Anda bekerja sama. Tanpa ini, sulit sekali untuk bekerja sama. Ya, itu sebagai penutup, Pak Usni. Oke. Trust, kepercayaan. Dan mungkin yang namanya bisnis ini kita memang paling enggak harus agak keras juga terhadap diri kita ya Pak Kris. Karena Betul. yang sesuai real maksudnya. Ya. Disiplin Jadi, dulu kitanya. Ya, kalau kitanya disiplin, baru kita bisa mendisiplinkan orang lain. Kalau kita sendiri tidak disiplin, orang lain malah melihat kita aneh lagi, jangan-jangan ya. Lanjut, Mbak Riri. Ini terkait harga memang cukup banyak ya problem di sini Pak Kris. Karena kalau kita lihat, ini kita tinggal punya waktu 4 menit ya. Termasuk juga kalau orang strateginya dengan menulis angka 99 di belakangnya gitu. Misalnya dari 12.000 ke 13.000. Itu strategi bukan sih sebetulnya? Betul. Itu sudah ke taktik karena sudah ke teknis. Ya. Jadi strateginya sebenarnya dia ingin memberikan persepsi murah. Di tempat kita ini murah persepsinya ya. Itu sudah ke taktik. Itu namanya psikologi harga, Mbak Riri. Ya. Oke. Psikologi harga ya. Bahkan dengan hanya menurunkan Rp100. Contoh tadi ya, kita sering lihat kan daripada kita ngomong harga kita 50.000. Nah, pelanggan dengan gampang bilang 50.000. Selesai urusannya. Kenapa kita tidak tulis 49990? Ini namanya psikologi harga ya. Jadi ketika pelanggan bilang, di sana ada, harganya berapa? 49 berapa gitu. Dia ngomongnya gitu, karena dia tidak belakang-belakangnya ya. Tapi coba di sana berapa? 50.000. Selesai urusannya. Ya. 49 berapa? Oh, kalau di sini 50. Oh, murahan sana berarti. Ngerti nggak? Ada beda cuma Rp10 kok. Ya. Ada survei untuk menegaskan ini ya Bapak Ibu, ada survei. Ada 2 toko bersebelahan, A dan B. Di toko A angkanya bulat-bulat. Di toko B angkanya dikurang-kurangin gini, ada angka psikologis, pecah gitu ya. Omsetnya toko B ini 3 kali lebih banyak dari toko A. Asortmennya sama, segalanya sama, kecuali harganya yang sini pecah-pecah, di sini bulat-bulat. Omsetnya 3 kali lipat. Saya pernah baca ini, ya. Satu lagi Mbak Riri, saya di tempat kita ini banyak sekali teman-teman dari Nielsen. Kita minta konfirmasi, betul tidak? Pemain besar dengan inisial A dan I ini memenangkan persepsi murah di mata pelanggan. Silakan Mbak Riri, diajak buka mic. Teman-teman Nielsen, ada Bang Rusman, Mang Rusman itu dari Nielsen itu. Bang Rusman, iya. Oh, dari Nielsen. Ada Mas Zaki, boleh open mic? Mas Zaki dari Jogja, kemudian ada Mas Doki dari Surabaya. Itu teman-teman kita dari Nielsen. Nielsen itu salah satunya adalah mereka Mas punya Zaki? retail service. Boleh tolong dibuka mic-nya? Nggak dibuka? Mungkin sedang kemana gitu? Ghosting jangan-jangan ya. Sedang ghosting. Ya. Nggak ada ya? Ada rekan Nielsen di sini bisa membantu? Betul nggak yang saya tadi bilang? Iya Pak. Kenapa Pak tadi Pak? Siapa ini?
Rusman. Ah, Rusman, Bang Rusman. Benar tidak bahwa minimarket skala nasional yang inisialnya A dan I itu, atau si merah dan si biru itu, apakah betul mereka memenangkan persepsi murah di mata pelanggan? Betul atau tidak ya? Saya pernah baca survei yang dirilis oleh rekan-rekan Nielsen itu, apalagi yang di Retail Summit. Kita sering dengar persepsi murah itu mereka dapatkan. Betul apa tidak, Bang Rusman? Iya Pak. Sebenarnya persepsi murah yang untuk yang nasional dominan satu, kedominasi promo mereka yang rutin. Nah, betul ya. Itu. Kemudian dia dengan fresh psikologi tadi. Itu kan kita selalu diingat kalau kita manusia normal itu yang selalu diingat itu ialah buletan harga itu yang di awal. 50.000 dengan 49 orang ingatnya 50. Sama 49.000 dia pecahan kayak gitu. 40 ya. Ya, jadi ingatnya 40.000, beda persepsi psikologinya di sana. Oke. Jadi Mang Rusman setuju ya bahwa pertama, pemain skala nasional minimarket itu berhasil mendapatkan persepsi murah karena mereka rajin promo. Kedua, mereka memainkan harga psikologi ya. Jadi ilmu-ilmu seperti ini sebenarnya kita juga bisa lakukan ya. Kita bisa, ini gunanya kita bertemu, sering belajar, dan kita mendapatkan pengetahuan ini. Kenapa tidak kita praktekkan ya? Kita pemain kecil tidak berarti kita harus kalah ya, karena saya melihat beberapa contoh pemain kecil, skala kecil mampu bertahan menghadapi serangan pemain nasional. Tetapi tentu saja kita tidak head to head ya, kita harus mempunyai strategi dan memiliki taktik yang berbeda ya. Jadi Bapak Ibu kalau Anda rajin-rajin ikut materi kita, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan banyak masukan setiap minggunya. Ya, hanya tambahan Pak, dikit Pak, memberi support aja untuk kita yang modern trade independent lah. Ya, dominasi sebenarnya secara real itu modern trade independent itu assortment lengkap, banyak. Harga juga sebenarnya secara real itu lebih murah, tapi continue mengenai promo dan sebagainya itu yang kurang. Betul. Kita tidak konsisten berpromosi, betul nggak? Iya Pak, jadi masih banyak celah sih kalau mau untuk yang independen untuk menarik konsumen lebih banyak lagi. Artinya pemain lokal di daerah sebenarnya peluangnya masih cukup besar. Setuju? Setuju sekali Pak. Baik. Setuju sekali. Terima kasih ya. Nah, jadi terima kasih ya. Pak Rusman Jaya adalah salah satu dari rekan kita di Nielsen yang menguasai daerah Sumatera dan sekitarnya ya. Jadi beliau sering sekali berinteraksi dengan para pemain lokal di daerah-daerah. Silakan Mbak Riri, kita akhiri. Oke. Ini udah di penghujung, mau foto dulu Pak Kris? Baik, kita akan foto bareng. Sebelum kita tutup? Sebelum kita tutup. Foto bersama?